Enggak, dari 560 halaman itu kami akan memberikan bantahan ya hanya dengan 10 lembar saja. Subhanallah. Kan katanya Wafi kan saya harus belajar 10 tahun, ya toh. Nah, saya buktikan saya sudah belajar selama 10 tahun. Satu tahunnya 1 lembar, jadi 10 lembar. Sebentar lagi rilis. Ya, tunggu ya, sekitar 1-2 minggu lagi ya. Siap. Nanti kalian bedah dah itu. Gitu ya. Tuh, mana yang mengikuti kaedah ilmu nasab, mana yang ngawur. Sebetulnya prosedur isbat sekarang itu bagaimana Gus? Di antara yang ini kan menurut saya kemungkinan ketika sekarang ini dewasa ini ya akhir-akhir ini kemungkinan isbat itu yang disebutkan tadi padahal hanya satu bab dari kajian kitab atau kajian manuskrip atau ini kan bagian dari itu ya. Apakah isbat sekarang kan malah lebih kompleks toh Gus? Lebih seperti tes DNA itu juga dicantumkan kan untuk memvalidasi karena itu biayanya lebih murah, lebih efektif. Dan seperti dari kajian kitab itu harusnya kalau waktu-waktu dulu aja nggak lolos apalagi sekarang kan gitu. Jangan Assalamualaikum. Jangan dulu bicara DNA ya. Karena apa? Karena tes Assalamualaikum, DNA Gus. itu. Waalaikumsalam. Sabar dulu kan orang lagi bicara. Salam itu juga ada aturannya, bro. Iya ya, Gus. Silahkan Gus. Kalau orang lagi bicara itu jangan salam dulu. Itu loh, supaya tidak terpotong apa yang sedang dijawab dari pertanyaan tadi. Kalau sudah selesai baru Anda kirim salam gitu. Takutnya orang yang sedang berbicara tidak mendengar salam Anda. Berarti Anda menebar dosa namanya itu. Paham ora? Nek gak paham tak uncalno konco mulya. Paham. Paham Gus. Paham Gus. Udah kena omel. Jangan kayak mak kuda Gus. Masuk kalah Gus. Lanjut Gus, lanjut. Ya. Nah gini loh, jangan dulu bicara DNA teman-teman. Kenapa? Karena kita bukan pakar DNA ya toh. Gitu loh. Nah, jadi kita bicara sesuai dengan kaidah ilmu nasab saja. Karena DNA itu sebagai data pendukung saja, bukan sebagai data data utama di dalam menetapkan nasab gitu loh. Itu teman-teman. Sebenarnya kalau panjenengan semua itu mau membaca secara benar-benar di dalam kitabnya yang diterbitkan oleh Ba'lawi itu, dia ketika mengatakan tentang bab mengisbat nasab itu kan mengutip kitab Rosail toh. Iya Gus. Di mana di situ dia katakan yasbutun nasabu bil alamatil wadihat. Ya, nasab itu ditetapkan berdasarkan tanda-tanda yang jelas. Betul. Terus wabil bayyinati sabitat, dan dengan keterangan-keterangan yang sabit. Wala yathbutun nasabu bil bisyubuhat, dan jangan menetapkan nasab itu dengan dalil-dalil yang syubhat. Nah, sampean tahu tidak? Dengan mengutip itu sebenarnya mereka sudah merungkapkan bukunya sendiri. Karena apa? Karena dalil yang mereka angkat di situ itu semuanya syubhat. Kenapa dikatakan syubhat? Satu, seperti tadi yang
Bang Acong sampaikan, saya tidak mau membahas tentang tahun-tahun An-Nasabah di bawahnya Asakron, tapi saya mau berbicara tentang Syekhus Syaraf Al-Ubaidili, ya toh. Ketika ditanya di mana Al-Ubaidili mengatakan seperti itu, dalam kitab apa? Kata mereka kitabnya Ubaidili itu banyak, nggak hanya Tahdzibul Ansar. Itu loh. Bahkan banyak kitabnya Ubaidili itu yang tidak ditemukan. Lah terus yang nyebut Ubaidillah di mana? Ya mungkin di antara yang tidak ditemukan. Lah berarti kan nggak jelas. Masa nulis buku rungkat sendiri? Sampean kemarin itu kalau ada di samping saya ketika saya itu mengantarkan buku itu kepada para kiai, kiai itu tersenyum-senyum, ya Allah ini habis berapa duitnya untuk meneliti, kok kayak begini jadinya, katanya. Tadi pas nonton live-nya Gus Aziz juga begitu ngakak beliau Gus. Pas baca yang bab 1 itu ngakak beliau. Belum nyampe ini udah rungkat kata beliau. Nah iya, gimana kok belum apa-apa sudah mengatakan dengan terbitnya buku ini saya anggap polemik nasab sudah selesai, katanya. Lu gak bahaya tak? Allah. Gus Hasan, satu putaran izin ya. Monggo. Aku cuma mau ngucapin terima kasih. Tadinya sebelumnya kan karena aku bukan ahli nasab, tapi kan logika blunder nih dari RA tim penyusunnya. Pertama, di bab yang kemudiannya di halaman 264 itu mereka menolak keras bukti kitab sejaman tidak dibutuhkan. Tetapi di bab-bab terdahulu mereka mengatakan ada yang telah mengisbat di bawah abad 9 Hijriah. Setelah Gus Hasan menjelaskan, oh pantes cuma tepa-tepu makanya blunder. Aku cuma mau ngucapin terima kasih, udah cerah sekarang. Thank you Gus Hasan, lanjut. Ya, usul Gus. Jadi buku ini misalnya diangkat di forum yang lebih tinggi atau lebih resmi, seperti dikaji di sebuah bedah buku yang adakan di kampus-kampus, kemungkinan nanti lebih terbuka lagi untuk mengetahui. Masalahnya kan kadang gini Gus, jadi pemirsa atau pendengar atau siapapun pemerhati itu kan selama belum ada yang mengkajinya, sebuah lembaga yang independen atau untuk kampus itu kan versi ya, mereka melihatnya masih versi gitu loh, antara yang pro dan yang kontra itu melihatnya masih versi, sehingga ketika diskusi kemarin kan belum kelar ini yang di forum yang resmi, kemungkinan bedah buku bantahan yang dikeluarkan dari RA ini layak untuk dikaji bareng-bareng di forum yang lebih resmi gitu. Jadi objektivitas pemirsa ini jadi lebih tercerahkan gitu loh Gus. Jangan harus ikut juga itu. Masalahnya begini pecinta Rasulullah, ya, kita ini modalnya pas-pasan dan modal sendiri-sendiri, tidak ada yang mengkoordinir gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dari sisi mereka, berapa banyak mereka itu melakukan seminar-seminar ya toh, sampai ke Kalimantan, sampai ke Madura. Ternyata apa? Mereka itu sedikit tapi kompak. Kita ini banyak tapi tidak kompak. Tidak kompak dalam artian apa? Tidak kompak dalam artian kita ayo bersama-sama kalau mau mengadakan acara di mana misalkan gitu. Lalu dananya ya kita gotong royong bersama gitu.
Oke. Kalau tidak seperti itu, ya paling tidak kita hanya mengkajinya di TikTok atau di YouTube itu aja. Iya, iya. Tapi iya. ya mohon maaf sebelumnya. Ya, kita mengkaji di TikTok dan di YouTube saja itu sudah bisa menggoyahkan gedung mereka. Betul, betul. Apalagi kalau kita kompak mengadakan acara bedah buku. Selama ini kan acara yang diadakan itu kan nggak nggak fokus. Iya. Hanya mengadakan acara maulid, ngundang satu penceramah, lalu penceramahnya itu hanya mengatakan ini dan itu tentang masalah polemik, selesai. Iya. Coba Itu sampean perhatikan selama ini. Iya, paham sekali, paham Ya, sekali. Itu Saya yang tidak yang menyebutkan lebih siapa orangnya. Iya, paham sekali. Sebetulnya yang paling punya Saya maksudnya tidak menyebutkan akses siapa kuat. orang. Cuman sampean pahami aja sendiri, ya toh. Selama ini gerakan-gerakan kita yang ada di balik perjuangan Wali Songo ini, ya toh, apa sih yang mereka lakukan? Apakah bedah buku? Apakah bedah kitab nasab? Kan tidak. Hanya euforia, kesana kesini, hanya pelantikan ini, pelantikan itu. Ya, Sepakat Gus. saya bukan tidak menyukai atau membenci siapapun, tidak. Tapi menanggapi pernyataan dari pecinta Rasulullah tadi dulu, ya toh. Seharusnya yang digalakkan itu apa? Yang digalakkan itu adalah hasil penelitiannya Kiai Imad, ya toh, juga buku-buku yang ditulis oleh para kiai yang lain itu diadakan seminar di kampus-kampus, gitu loh. Itu betul itu. Begitu teman-teman. Betul, karena kajian bedah buku itu biasa. Seorang penulis buku itu biasanya tiap menerbitkan buku itu dibedah, itu hal yang biasa gitu. Tapi untuk masalah ini, karena di sini ada pro dan kontra, biasanya kalau diskusi pro dan kontra itu hasilnya nanti masih versi. Makanya butuh lembaga independen, itu yang diakui ya, independen itu tidak punya keperpihakan. Itu kadang kita memang kerja itu harus sistematis, jadi jangan sampai ibaratnya ya saya tidak istilahkan konyol, itu tidak, tapi efektif gitu loh. Jadi gerak itu efektif. Saya kira itu PWI paham sekali, PWI LSI itu kan karena di sini kan memang tantangan yang dihadapi kan banyak, Gus. Di antaranya ini loh, ancaman yang masih ditakutkan. Jadi kalau kerja sistematis, gerak sistematis itu kan efeknya lebih bagus gitu. Nah iya, makanya kan saya katakan tadi kan, apa sih gunanya euforia begitu? Gak ngaruh, gitu loh. Iya, betul. Gak ngaruh. Justru saya lebih setuju gerakan-gerakan Kiai Imad yang masuk ke kampus, ya toh. Iya. Berapa kali Kiai Imad itu masuk ke kampus itu? Kemudian Kiai Imad itu bergerilya ke PCNU, ya toh? Ya, karena itu lembaga yang punya basis massa. Nah iya, sekarang begini, kalau seumpamanya nih mengadakan acara seminar di kampus, terus ada yang bikin onar, itu sudah salah besar, itu melanggar hukum itu. Iya. Sebetulnya menurut saya kita masih dibayang-bayang ketakutan, Gus. Jadi ketakutan karena kemungkinan kan percaya diri kita masih kurang ya. Menurut saya gitu ya. Contohnya seperti saya acungi jempol untuk guru gembul. Ternyatanya satu orang guru gembul bisa hadir di sana dan membuat kan itu unpredictable sebetulnya, tidak bisa. Makanya pecinta Rasulullah, jadi kan katakan ketakutan kita itu sebenarnya berlebihan kok.
Lah iya, makanya saya kan katakan tadi itu harus masuk ke ruang lingkup akademisi. Betul. Kenapa? Karena satu guru gembul yang membawakan narasi secara akademik itu saja sudah bisa melemahkan mereka. Oh iya, rontok gitu, rontok berkeping-keping. Nah iya, yang penting itu. Betul. Yang penting itu. Ya mohon maaf ya, saya itu selama beberapa bulan terakhir ini kan keliling saya sampai ke Jember, sampai ke Madura pelosok-pelosok itu. Apa yang saya bawakan? Kitab-kitab nasab. Saya ajak kiai itu diskusi. Saya nggak perlu banyak orang, tapi apa? Pentolan-pentolannya aja, gitu loh. Iya. Pentolan-pentolannya aja, gitu loh. Ya, jenengan saya menilai ini bukan menyanjung berlebihan, bukan. Jenengan pengkajiannya objektif. Jadi objektif. Saya nggak menguasai ilmu kitab ya. Jadi tapi dari logika berpikir jenengan itu luar biasa. Luar biasa. Jadi memang apa ya? Merdeka, berpikirnya sudah merdeka. Istilahnya begitu. Loh, iya, sekarang begini loh pencinta Rasulullah ya toh. Kalau kita hanya mengadakan acara maulid, mengadakan acara pelantikan, mengadakan acara ini dan itu habis berapa kos uangnya? Coba bayangkan, habis berapa kos uangnya? Nggak tahu berapa. Terus setelah kita ketahui jumlah totalnya berapa, lalu seumpamanya uang itu kita alihkan ke ruang akademik, itu akan seperti apa? Iya. Masa nggak ada yang belum ada yang jalan seperti itu? Belum ada ya? Nggak ada, semua itu hanya wajib